Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan khususnya nikmat kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga senantiasa kita selalu diberi kemudahan dalam beribadah semaksimal mungkin di bulan ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kelak kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua diakui oleh umat beliau. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dirahmati Allah, dimanapun kalian berada, semoga kita, keluarga, kerabat, teman-teman, dan semua guru-guru kita tetap berada dalam lindungan Allah. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, kajian kitab kita kali ini akan membahas tentang bab puasa yang akan kita kaji, yaitu bersumber dari kitab Matan Al-Ghayat wa Takrib. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah untuk para ulama kita, guru-guru kita semuanya, dan khususnya untuk penyusun kitab ini, yaitu beliau Al-Imam Ahmad bin Husain, yang dikenal dengan Abu Suja, rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Kita bersyami atau iku kitab nerangake poso. Jadi bab yang kita bahas hari ini adalah tentang puasa. Bahwa telah kita ketahui bersama, puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau dari batas imsak sampai batas kita berbuka atau maghrib, dengan syarat dan niat tertentu. Wa syaraitu wujubis syami, dan beberapa syarat wajibnya puasa. Jadi syarat wajibnya puasa adalah syarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan puasa. Ada berapa syarat wajibnya puasa itu? Iku salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama, al-islamu, iku Islam. Syaratnya adalah orangnya harus Islam. Jadi kalau ada teman kita sekelas yang tidak beragama Islam, maka mereka juga tidak wajib untuk berpuasa. Agamanya sudah berbeda dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah wal bulughu, dan baligh. Yang kedua adalah syarat wajibnya dia harus baligh terlebih dahulu. Namun bagaimana kalau ada di masyarakat kita yang masih TK, yang masih kecil, masih kelas 1, sudah disuruh untuk berpuasa? Apakah mereka juga berkewajiban untuk berpuasa? Jawabannya adalah tidak, masih belum.
masih belum berkewajiban. Namun tujuan orang tua mereka adalah untuk mendidik mereka, untuk melatih mereka dengan nanti zuhur berbuka, kemudian diteruskan lagi sampai maghrib. Dan itu adalah tujuannya orang tua itu untuk melatih agar nanti di waktu baliknya dia sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya yakni wal aqlu, dan dua ini akal. Tidak heran kalau kita bertemu dengan yang di jalan, orang-orang yang di jalan, kemudian mereka makan dengan seenaknya sendiri dan lain sebagainya, maka kita juga harus paham bahwa mereka itu adalah akalnya tidak 100% sehat. Kemudian ada sebagian ulama lagi mengatakan bahwa syarat wajibnya puasa itu ditambah lagi, yaitu wal qudratu 'ala syaumi, bagi orang yang mampu berpuasa. Pertanyaan adalah apakah ada orang yang tidak mampu berpuasa? Orangnya sudah Islam, orangnya sudah baligh, orangnya sudah berakal, tapi dia tidak mampu berpuasa. Adakah orang yang seperti itu? Jawabannya ada. Contohnya kalau kita punya mbah atau punya nenek, punya kakek yang beliau itu sudah tua dan sakit, maka di situ Allah memberikan keringanan buat beliau untuk tidak wajib berpuasa, namun dibayar atau diganti dengan fidyah. Atau jika beliau sudah sehat dan mampu, maka di hari yang selanjutnya atau di hari yang lain beliau mengqadha. Nanti ada di belakang, kita bahas lagi. Kemudian contohnya apa lagi? Contohnya yaitu orang yang tidak mampu berpuasa, orang yang hamil. Orang yang hamilnya sudah tua dan khawatir dengan kesehatan dirinya sama anaknya di dalam perutnya. Maka beliau juga termasuk orang yang diberi rukhsah sama Allah, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kita lanjut lagi. Wa faraidu shaumi, dan beberapa fardunya puasa. Iku arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah an-niyatu, iku niat. Kalau kita niat puasanya puasa wajib, maka kita harus jelas kita puasanya puasa apa. Kalau di bulan Ramadan maka harus jelas puasa Ramadan. Kalau kita puasa qadha kan wajib, maka juga harus jelas puasanya puasa qadha. Kemudian yang wajib lagi apa? Puasa nazar. Nah, itu juga wajib. Niatnya jika kita di bulan Ramadan ini bagaimana niatnya? Nama itu syaumu ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pertanyaan, nah bagaimana kalau kita niatnya lupa? Segala yang kalau kita lupa, yang tidak disengaja, maka ya tidak apa-apa. Maka solusinya pada waktu awal kemarin, pertama kali kita sebelum berpuasa, pada malam harinya kita dijamak untuk niat semuanya. Jadi niat puasa penuh dalam 1 bulan itu. Kemudian selanjutnya adalah wal imsaku anil akli wa syurbi, dan menjaga dari makan dan minum. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita berpuasa itu tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya wal jima'u, lan jima. Apa itu jima? Jima yaitu berhubungan badan. Bagi yang sudah bersuami istri, maka hal itu tidak boleh, yaitu menjaga dari perbuatan jima atau dari perbuatan berhubungan badan. Kemudian selanjutnya adalah wa ta'ammudul qai'i, dan muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Kita jangan sampai muntah yang disengaja. Kita ulang kembali wa faraidu syaumi, dan beberapa fardunya puasa itu adalah ada 4. Yang pertama yaitu niat, yang kedua adalah menjaga dari makan dan minum, yang ketiga adalah menjaga supaya tidak bersenggama atau berhubungan badan, yang terakhir adalah
menjaga supaya tidak muntah yang disengaja. Selanjutnya, walladhi yuftiru bihi syaimu, dan hal-hal yang menjadikan seseorang itu batal puasanya. Ada berapa? Iku asyaratu asya'a, 10 perkara. Jadi ada 10 perkara yang menjadikan seseorang itu batal puasanya. Yang pertama yaitu ma wasala amdan ilal jawfi aw ra'si. Sesuatu yang sengaja dimasukkan ke dalam lubang tubuh kita atau lubang kepala. Maka di situ mereka juga batal puasanya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita sengaja untuk memasukkan air ke dalam telinga atau ke dalam lubang hidung atau ke dalam lubang manapun yang kita disengaja, maka hal itu akan membatalkan kita berpuasa. Dan contohnya lagi, kenapa kita keramas itu dimakruhkan? Karena untuk menjaga agar tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam telinga kita, ke dalam mulut kita. Hal itu dihindari. Dan kenapa tidak boleh untuk keramas di siang hari atau ketika kita berpuasa? Karena itu alasannya. Solusinya bagaimana kalau kita sudah berhari-hari tidak keramas? Ya, keramasnya sebelum imsak, sebelum subuh. Jadi setelah kita sahur, ada waktu, maka kita gunakan untuk mandi besar. Gitu. Selanjutnya, wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan memasukkan obat-obatan ke dalam salah satu dari dua lubang. Apa itu dua lubang? Lubang yang buat kita buang air besar dan buang air kecil. Atau bisa disebut dengan, yang biasa kita sebut dengan kubul dan dubur. Memasukkan obat-obatan ke dalam salah satu dari dua lubang. Jadi tidak boleh, hal itu akan membatalkan kita berpuasa. Wal qai'u amdan, dan muntah amdan halih disengaja. Jadi kita tidak boleh memasukkan tangan atau kegiatan yang menjadikan kita untuk muntah yang disengaja. Namun jika tidak disengaja, maka ya tidak apa-apa, dimakfu. Contohnya adalah waktu kita bepergian misalkan ya. Bepergian naik mobil atau naik bis atau kendaraan yang lain, ternyata kita di perjalanan mabuk. Dan hal itu tidak kita sengaja. Maka tidak apa-apa atau bisa dilanjutkan lagi puasanya. Wal watu amdan fil farji, artinya adalah bersenggama yang disengaja. Bersenggama yang disengaja pada waktu kita berpuasa, hal itu akan menjadikan puasa kita batal. Yang selanjutnya, wal inzalu an mubasyaratin, dan keluarnya mani dikarenakan adanya persentuhan kulit. Jadi kalau ada pihak laki-laki, pihak perempuan, meskipun mereka tidak berhubungan badan, namun dengan persentuhannya tadi itu menjadikan salah satu dari keduanya atau dari pihak laki-lakinya itu keluar mani, maka juga ini mereka akan batal puasanya. Selanjutnya, wal haidu. Ini bagiannya perempuan ya, haid. Jadi kalau orang yang haid tidak boleh berpuasa. Wal haidu lan haid, wan nifasu lan nifas. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang dikeluarkan kaum perempuan ketika mereka setelah lahiran. Wal jununu, dan orang yang gila.
dari orang gila. Jadi yang gila maka dia juga batal. Paginya masih sehat misalkan ya, paginya masih sehat. Kemudian nanti sore sebelum berbuka puasa, entah apa yang menjadikan dia gila. Nah, pada waktu itu juga dia batal puasanya. Yang terakhir adalah wariddatu lan murtad. Wariddatu lan murtad. Orang yang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Maka jika dia murtad juga tidak sah sholat puasanya, batal. Kita lanjutkan kembali. Wa yustahabbu fi syaumi, dan hal-hal yang disunahkan ketika seseorang berpuasa itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Hal-hal yang disunahkan ketika seseorang berpuasa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, untuk menyegerakan berbuka. Jika kita sudah sudah mendengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah mendengar atau memang sudah tahu kalau batasnya pada waktu itu sudah batasnya untuk berbuka puasa, hal yang harus kita lakukan adalah untuk mempercepat buka puasanya kita. Bukan ya kita sholat dulu, karena sholat itu lebih utama daripada puasa. Tidak boleh begitu. Jadi kita membatalkan puasa terlebih dahulu, kemudian sholat. Selanjutnya yang kedua adalah ta'khirus sahuri, mengakhirkan sahur. Dengan mengakhirkan sahur, maka kita mendapatkan kesunahan dari puasa. Jangan sampai ada yang bilang gini ya, sudahlah saya tidak usah sahur. Saya tidak usah sahur pun saya masih bisa berpuasa, jadi saya masih kuat. Jangan kayak begitu, karena di dalam sahur kita itu terdapat barokah. Meskipun hanya seteguk air, jadi usahakan untuk sahur. Wa tarkul hijri minal kalami, dan meninggalkan perkataan yang jelek. Jadi di bulan puasa ini kita maksimalkan untuk tidak, kalau kebiasaannya kita membicarakan kejelekannya teman-teman kita, maka di bulan ini kita usaha untuk tidak membicarakan kejelekan mereka. Dan pembahasan kita sampai sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, meskipun sedikit, semoga kita manfaat dalam kehidupan kita. Amin. Dan semoga kita selalu diberi hidayah sama Allah, diberi kemudahan, diberi selalu ingat jika kita salah, selalu ingat jika kita telah melakukan dosa, selalu diberi kemudahan untuk memaafkan orang lain, untuk meminta maaf juga, dan senantiasa kita digolongkan kepada hambanya yang selalu bersyukur, yang selalu ikhlas, yang selalu sabar. Amin. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.